Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan saya binti Nailil Karomah dengan NIM 20246109002. Saya guru fikih di MI Ngadirejo sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2025 pada LPTK IAIN Lok Sumawe. Saya akan melakukan pengambilan video pembelajaran dengan materi ketentuan ibadah kurban yang merupakan materi kelas 5 semester 2 tahun pelajaran 2024-2025 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, tolong ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Mas Lutfi, ayo. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oh yes, alhamdulillah hari ini sehat semua ya. Ya, alhamdulillah. Sebelum Bu Guru mulai pelajarannya, Bu Guru absen terlebih dahulu. Adelia Florentina Akil, Agista Raffi, Ahmad Zafir Rafandra, Arwa, Elisa, Jihan Talita, Kaliandra Wirega, Muhammad Lutfi, Muhammad Wisnu, Muhammad Zian, Najuba,
Salisa, Setiawan Abi, Saka, Yasmin, Zawaja. Ya, alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, coba Bu Guru mau memeriksa kesiapan kalian dulu. Coba bukunya disiapkan di atas meja, diperiksa kerapian bajunya, diperiksa kanan kirinya apakah ada sampah, apakah ada yang belum rapi. Coba diperiksa semuanya. Alat tulisnya disiapkan. Sudah siap? Sudah rapi semuanya? Baik, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat velocity. Ha. Huha. Well, sekali lagi biar semangat pelajarannya hari ini. Tepuk semangat velocity. Huha. Well, baik. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih. Pada minggu kemarin kita sudah mempelajari materi tentang apa? Siapa yang masih ingat? Minggu kemarin. Ya, pengertian kurban. Terus apa lagi? Pengertian kurban. Kemudian sejarah ibadah kurban dan juga hukum kurban. Siapa yang masih ingat kemarin bagaimana sejarahnya ibadah kurban? Ayo, sejarahnya ibadah kurban kemarin berkaitan dengan kisahnya Nabi siapa? Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya Nabi Ismail. Sampai berapa kali mimpinya Nabi Ibrahim? Berulang sampai 3 kali. Akhirnya beliau meminta petunjuk kepada Allah. Nah, akhirnya bagaimana Cah? Mimpi tersebut beliau menganggap bahwa mimpi tersebut datangnya dari Allah. Kira-kira Nabi Ismail mau apa tidak disembelih? Mau. Nabi Ismail dengan senang hati mau disembelih. Tapi jadi apa tidak kemarin? Tidak jadi. Allah menggantinya dengan seekor kambing atau seekor domba. Itu adalah sejarah dari ibadah kurban. Kemudian kemarin kita juga mempelajari hukum kurban. Hukum kurban kemarin adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan atau sunnah yang mendekati wajib. Nah, coba sebelumnya Bu Guru mau tanya, siapa di sini yang sudah pernah melihat kurban? Sudah pernah melihat ibadah kurban? Sudah. Di mana? Di masjid, di musola. Kapan waktunya sampean lihat itu? Hari Raya Idul Adha. Lalu kalau misalnya ada hewan yang sedang hamil, hewan yang sakit, hewan yang cacat, boleh apa tidak untuk kurban? Tidak. Kenapa tidak boleh? Karena tidak memenuhi syarat hewan kurban. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah kita akan menganalisis ketentuan kurban berdasarkan pengetahuan secara faktual. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang ketentuan-ketentuan dari ibadah kurban. Kemudian yang kedua, menerapkan tata cara kurban dengan baik dan benar sebagai implementasi keimanan. Jadi setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini, diharapkan kalian dapat mengetahui ketentuan-ketentuan dari ibadah kurban dan juga bisa menerapkan tata cara dari ibadah kurban. Nah, baik. Bu Guru mau menampilkan sebuah video. Assalamualaikum. Nah,
Sebelum saya tampilkan videonya, tolong duduknya yang rapi, dilihat baik-baik videonya, diamati baik-baik, didengarkan baik-baik ya. Sudah siap? Sudah, disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 5? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita bertemu lagi dalam pelajaran fikih. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas materi tentang ketentuan kurban. Coba kalian perhatikan dan amati dengan baik-baik tayangan berikut ini. Suatu hari menjelang hari raya Idul Adha, Pak Joko akan pergi ke pasar hewan untuk mencari dan membeli hewan kurban dengan menaiki mobil pickup. Sesampainya di pasar, beliau mendapati suasana pasar hewan sudah sangat ramai. Banyak pembeli yang berdatangan dari berbagai daerah untuk mencari hewan kurban juga. Ternyata di sana masih banyak pembeli yang bingung memilih hewan yang sah untuk dijadikan kurban. Di pasar hewan tersebut juga terdapat beberapa petugas yang sedang memeriksa kondisi hewan yang dijual-belikan di sana. Mereka memeriksa apakah hewan-hewan tersebut layak atau tidak untuk dikurbankan. Setelah berkeliling-keliling pasar, akhirnya Pak Joko menentukan pilihannya pada seekor kambing berumur 2,5 tahun yang sehat dan bertubuh gemuk untuk dibeli. Sesampainya di rumah, kambing tersebut dimasukkan ke dalam kandang bersama dengan kambing-kambing Pak Joko yang lain dan diberi makan oleh beliau. Keesokan harinya, beliau mendapat kabar bahwa beliau harus pergi keluar kota untuk mengurusi usahanya. Beliau harus berangkat pagi-pagi sekali setelah sholat Idul Adha. Dengan berbagai pertimbangan, diantaranya karena kesibukannya dan beliau juga punya alat sendiri untuk menyembelih, akhirnya beliau memutuskan menyembelih sendiri kambingnya di rumah setelah subuh sebelum berangkat sholat Idul Adha. Meskipun beliau belum begitu paham cara penyembelihan hewan kurban. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana? Sudah disimak videonya? Sudah. Coba setelah kalian menyimak video tadi, coba Bu Guru tanya. Kira-kira menceritakan tentang apa video tadi? Menceritakan tentang hewan kurban. Ada siapa tadi di dalam video tadi? Pak Joko mau menyembelih hewan kurban. Beliau mencari hewan kurban kemana? Ke pasar. Coba, apakah kira-kira semua hewan itu bisa untuk berkurban? Apakah semua alat bisa untuk menyembelih kurban? Apakah kurban itu bisa dilakukan oleh sembarang orang?
Tidak. Apakah kurban itu bisa dilakukan di semua waktu, di semua tempat? Tidak. Nah, setelah kalian menyimak video ini tadi, nah, kalian harus memecahkan permasalahannya. Di antaranya adalah tentang ketentuan-ketentuan kurban. Nah, ini nanti Bu Guru mau membentuk kalian menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok ada 4 anak ya. Nah, nanti setiap kelompok akan mendapatkan lembar kerja, 1 buah lembar kerja dan bahan ajar. Bahan ajarnya ini setiap anak mendapatkan nanti ya. Coba untuk kelompok 1, coba Edila, Elisa, Ami, dan Ega di depan sini kelompok 1. Langsung dibentuk duduknya. Kelompok 2, Zawa, Jihan, Raffi, Saka di sana sebelah sana kelompok 2. Kemudian kelompok 3, Adel, Salisa, Zian, Wisnu di tengah sini. Kelompok 4-nya Abi, Lutfi, Arwa, Yasmin di sebelah sini. Ayo langsung ditata tempat duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ini soalnya, ini setiap anak dapat. Ini satu-satu. Satu-satu. Kelompok 2 ini tugasnya. Ini bahan ajarnya satu-satu. Kelompok 3. Bahan ajarnya satu-satu. Kelompok 4. Nah, petunjuknya silahkan dibaca, diisi sesuai dengan petunjuknya di situ. Identitasnya kelompoknya diisi, namanya, nomor kelompoknya diisi, anggotanya siapa saja, kemudian didiskusikan, dijawab bersama-sama. Jangan sampai ada yang tidak ikut mengerjakan. Semuanya harus bekerja sama, harus mengerjakan semua. Yuk, bisa dimulai dari sekarang. Soalnya dipahami baik-baik soalnya ya. Sudah kelompok 2. Sudah. Apa? Nomor? Apa yang kamu tanyakan? Nomor 4 yang kamu tanyakan apanya? Pisau yang Terbuat dari tulang. Terbuat dari tulang. Sudah ya? Sudah selesai semua ya? Sudah? Nah, kalau sudah, saya minta untuk setiap kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil dari diskusinya. Mulai dari kelompok 1 dulu, ayo maju ke depan. Tolong dibacakan yang keras, salah satu membaca. Kelompok yang lain nanti boleh bertanya. Yang lain mendengarkan, kelompok yang lain didengarkan kelompok 1. Yang keras.
Berdasarkan tayangan video yang telah kalian lihat, jenis hewan apa saja yang diperbolehkan untuk berkorban? Sapi, kambing, domba, kerbau, unta. Ya, nomor 2. Apakah yang dilakukan orang tersebut memeriksa Kelompok lain, tolong didengarkan. Ya, selanjutnya. apakah kegiatan yang dilakukan orang pada gambar nomor 2 berkaitan dengan syarat-syarat hewan untuk kurban? Apa saja syarat-syaratnya? Dia berupa hewan ternak, cukup umur, tidak dalam kondisi cacat, hewan kurban milik sendiri, jika hasil mencari seseorang ditugaskan menjadi penyembeli hewan kurban dan telah sesuai dengan syarat penyembelih. Saat itu beliau menggunakan pisau yang terbuat dari tulang yang tajam. Menurut kalian, bagaimana hukum ibadah yang dilakukan? Mengapa tidak boleh beliau menggunakan pisau yang terbuat dari tulang yang tajam? Ya, kemudian selanjutnya. Berdasarkan video yang telah kalian lihat, Pak Dosen membeli hewan kurbannya pada waktu Sudah? Sudah? Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Ya, kelompok 4. Bagaimana kalau ada orang yang berkurban pada tanggal 14 Dzulhijjah? Jawabannya silahkan dijawab. kurbannya tidak sah karena dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Berkurbannya tidak sah karena dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Ada yang mau bertanya lagi? Kelompok lain? Tidak ada? Nah, sudah. Kelompok 1 silahkan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 bisa maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Sajakah yang diperbolehkan untuk berkurban? Ya, selanjutnya. Apakah yang dilakukan orang tersebut mengaku keadaan hewan tersebut? Apakah kegiatan yang dilakukan Kelompok yang lain tolong diperhatikan. dalam gambar nomor 2 dalam syarat hewan kurban yang tidak dalam kondisi cacat berupa binatang Low battery, please charge. cukup umur hewan kurban milik sendiri dan dengan hasil mencuri atau merampok. Ya, dilanjutkan. Itu beliau menggunakan pisau yang terbuat dari tulang yang tajam. Menurut kalian bagaimana Sudah? Sudah selesai? Kelompok lain ada yang mau bertanya untuk kelompok 2? Ada yang mau bertanya untuk kelompok 2? Kelompok 1 mau bertanya? Tidak?
Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Sekarang kelompok 3 silakan maju ke depan. Ya, terus dilanjutkan. Apakah yang dilakukan orang tersebut mengecek hewan kurban apakah sudah memenuhi syarat? Ya, terus lanjutkan. Apakah kegiatan yang dilakukan orang pada zaman Muhammad sudah berkaitan dengan syarat-syarat hewan kurban? Maksudnya syarat-syaratnya berupa pendatang anak, umur, tidak dalam kondisi cacat, hewan kurban sendiri. Seseorang ditugaskan menjadi penyembelih hewan kurban dan telah sesuai dengan cara penyembelih. Saat itu beliau menggunakan dasar bahwa dari tulang yang kecil. Menurut kalian bagaimana hukum ibadah kurban yang dilakukan? Tidak sah karena menggunakan tulang. Ya, kelompok lain ada yang mau bertanya untuk kelompok 3? Kelompok 2 silahkan. Macam-macam hewan kurban itu boleh untuk kurban berapa orang? Kambing dan domba untuk kurban 1 orang. Kalau sapi, kerbau, unta untuk kurban 7 orang. Ya, jawabannya itu ya. Kambing, domba untuk kurban 1 orang. Kalau sapi, kerbau, dan unta untuk kurban 7 orang. Ada yang mau bertanya lagi kelompok lain? Tidak ada? Ya, silahkan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Boleh duduk. Kelompok 4, silahkan maju. Mengecek kesehatan hewan kurban. Apakah kegiatan yang dilakukan orang laki berkaitan dengan syarat-syarat hewan kurban? Apa syarat-syarat berikut karena kambing domba sapi kerbau dan unta cukup umur tidak dalam kondisi cacat. Seseorang ditugaskan menjadi penyembelih hewan kurban dan telah sesuai dengan syarat penyembelih. Saat itu beliau menggunakan pisau yang terbuat dari tulang dan tajam. Menurut kalian bagaimana hukum ibadah kurban yang dilakukan? Maaf, tidak sah karena alat yang digunakan terbuat dari tulang. 5. Berdasarkan video yang telah kalian lihat, Pak Joko menyembelih hewan kurbannya pada waktu setelah salat subuh sebelum salat Idul Adha. Bagaimana pendapat kalian tentang hal tersebut? Kurban itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat menyembelih. Sudah? Kelompok lain ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Tidak ada? Baik, boleh duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Lembar kerjanya bisa dikumpulkan ya. Yang warna hijau ini bisa dikumpulkan ke Bu Guru, dibawa ke depan. Alhamdulillah sebagian besar tadi menjawabnya sudah hampir benar, sudah banyak yang benar ya. Tadi diantaranya tentang jenis-jenis hewan yang boleh untuk kurban tadi kalian sudah menjawab dengan yang benar. Apa saja jawabannya? Kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Kemudian di situ ada sebuah gambar sedang apa itu gambarnya? Gambarnya tadi sedang memeriksa kesehatan hewan kurban. Apakah berkaitan dengan syarat-syarat hewan kurban? Berkaitan atau tidak? Iya. Kira-kira apa saja syaratannya hewan kurban? Berupa hewan ternak. Kemudian cukup umur.
Iya, jadi ini berkaitan dengan yang bagian itu ya, dalam kondisi sehat atau tidak cacat. Kemudian yang ketiga, yang keempat, di situ ada seseorang yang menyembelih hewan kurban menggunakan pisau dari tulang. Bagaimana pendapat kalian? Kurbannya tidak sah karena tidak boleh menggunakan pisau dari tulang. Yang boleh dari apa? Pisau yang terbuat dari besi atau baja. Dari tulang, dari gigi, dari kuku itu tidak boleh. Yang terakhir, yang nomor 5, menyembelih hewan kurban setelah subuh sebelum sholat Idul Adha. Bagaimana kurbannya? Tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Belum masuk waktu menyembelih kurban. Dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Ya, silahkan sekarang kembali ke tempat masing-masing. Ya, sekarang kita simpulkan hasil dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang apa? Kita tadi sudah belajar tentang ketentuan kurban. Yang pertama, coba tadi kita sudah membahas tentang rukunnya menyembelih. Yang pertama, bagaimana rukunnya menyembelih? Menyebut asma Allah, harus membaca basmalah. Kemudian apalagi? Ya, yang menyembelih harus orang yang beragama Islam. Kemudian ya, yang disembelih adalah binatang yang halal, tidak boleh binatang yang haram. Kemudian alat yang digunakan menyembelih harus yang tajam dan mematikan. Tidak boleh menggunakan alat yang tumpul. Kenapa kok tidak boleh? Karena bisa menyakiti hewan kurbannya, jadi alatnya harus tajam, harus yang cepat mematikan hewannya. Kemudian yang kedua, syarat hewan kurban apa saja? Berupa binatang ternak, diantaranya kambing, sapi, domba, kerbau, dan unta. Kambing dan domba itu umurnya berapa yang boleh untuk kurban? Domba umur 1 tahun, kambing berumur 2 tahun, sapi 2 tahun, kerbau 2 tahun juga, sedangkan unta harus yang sudah berumur 5 tahun. Kemudian syaratnya penyembelih, syarat orang yang menyembelih bagaimana syaratnya? Beragama Islam, harus yang sudah balik, dewasa, berakal, ya, dan mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Iya, sudah bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Kalau anak kecil kira-kira sudah mumayyiz apa belum? Belum. Jadi anak kecil tidak boleh menyembelih kurban. Kemudian syarat alatnya harus bagaimana? Alat untuk menyembelih tajam, terbuat dari besi atau baja, tidak boleh yang terbuat dari gigi, tulang, atau kuku, ya. Kemudian waktu dan tempatnya, di mana waktu penyembelihan kurban? Kapan waktunya? Waktu penyembelihan kurban adalah mulai dari setelah sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah sampai terakhir tanggal 13 Zulhijjah. Bagaimana kalau disembelih di luar waktu itu? Apakah sah atau tidak kurbannya? Tidak sah. Kurbannya tidak sah dan hanya dianggap sebagai sedekah.
Jadi kalau menyembelihnya di luar waktu itu sebelum sholat Idul Adha dan sesudah hari tasyrik, maka itu namanya bukan ibadah kurban, hanya sebagai sedekah biasa. Yang terakhir, tempatnya. Di mana tempat penyembelihan kurban? Di dekat tempat sholat Idul Adha, di dekat masjid, di dekat musola, boleh ya. Kemudian di mana lagi? Di tempat yang telah disediakan, misalnya di tempat pemotongan hewan juga boleh. Kalau di rumah, apakah boleh? Memotong hewan kurban di rumah juga boleh, diperbolehkan. Baik ya, itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, sebelumnya agar kalian tambah semangat, kita menyanyikan dulu lagu hewan kurban bersama-sama sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Hewan apa yang bisa buat kurban? Kerbau, unta, itu nama hewannya. Apa saja syarat hewan kurbannya? Tidak sakit, tidak cacat, serta cukup umurnya. Sekali lagi, hewan apa yang bisa buat kurban? Kambing, sapi, kerbau, unta, itu nama hewannya. Apa saja syarat hewan kurbannya? Tidak sakit, tidak cacat, serta cukup umurnya. Baik, sebelumnya Bu Guru mau memberi kalian soal individu ya. Ini dikerjakan secara sendiri-sendiri ya. Nanti kalau sudah bisa dikumpulkan ke depan. Kalau sudah bisa langsung dikumpulkan ke depan. Sudah semua ya? Coba kalau sudah, sekarang Bu Guru mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran kita pada hari ini? Senang, alhamdulillah. Setelah mempelajari materi ini, apakah kalian sekarang jadi paham tentang ketentuan-ketentuan hewan kurban? Paham? Setelah mempelajari materi kita pada hari ini, apakah kalian sekarang sudah paham tata caranya berkurban yang baik dan benar? Sudah paham? Sudah, alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan minggu depan, materi yang akan kita bahas adalah tentang sunnah-sunnah dalam menyembelih hewan kurban dan juga pembagian daging kurban. Baik, sebelum Bu Guru tutup pembelajaran pada siang hari ini, kita baca dulu doa penutup majelis bersama-sama. Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.